Pernah dengar cerita tentang ondel-ondel dan Darto yang buka kebun durian di Demak? Ternyata, kisah ini bukan cuma lucu, tapi juga penuh hikmah tentang syukur, rezeki, dan ketulusan hati. Yuk, dengerin sampai habis, karena di akhir ada pertanyaan berhadiah durian spesial. Melon Kilauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan kisah legenda dan hikmah menarik lainnya tentang ondel-ondel dan sahabat-sahabatnya. Bintang bersinar. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat buah yang lezat dan rezeki yang melimpah kepada hamba-hambanya. Teman-teman, yuk kita tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di kolom komentar Kilauan. Biar video ini penuh berkah dan cahaya sholawat bunga sakura. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa, rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 114. Maka makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bersyukurlah kepadanya. Nah, ayat ini cocok banget sama kisah kita hari ini tentang rasa syukur dan berbagi rezeki. Sebelum kita lanjut ke cerita, tulis juga di kolom komentar, kamu berasal dari mana nih? Siapa tahu teman-teman satu kota bisa saling kenalan wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tonton sampai akhir ya, karena ada satu pertanyaan di deskripsi, dan yang jawab benar akan mendapat hadiah menarik yang bakal diumumkan di akhir video. Pompa konfeti. Di sebuah desa hijau yang terletak tidak jauh dari pusat kota Demak, terdapat hamparan tanah luas yang dulunya hanya ditumbuhi ilalang dan semak belukar. Desa itu bernama Desa Kadilangu, tempat di mana udara pagi masih berembus sejuk dan suara ayam jantan bersahut-sahutan menyambut mentari yang baru naik di ufuk timur. Di sanalah kisah ini dimulai, kisah tentang dua sahabat yang sederhana namun berhati besar, Ondel-Ondel dan Darto. Ondel-Ondel dikenal oleh warga sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Tubuhnya besar, wajahnya selalu tersenyum, dan gerak-geriknya kadang kaku tapi lucu. Ia berasal dari Betawi, tapi sudah lama merantau ke Demak karena tertarik dengan keramahan penduduknya dan keindahan sejarahnya. Sedangkan Darto, lelaki asli Demak, adalah sosok pekerja keras dan bijak. Ia tidak banyak bicara, namun setiap perkataannya selalu membawa ketenangan. Mereka berdua sudah lama bersahabat, saling membantu dalam suka dan duka. Suatu pagi, saat mereka duduk di bawah pohon terembesi dekat Masjid Agung Demak, Darto menatap lahan kosong di seberang sungai kecil yang mengalir tenang. Rumput liar bergoyang tertiup angin, sementara suara burung-burung kecil terdengar seperti irama alam. Ia berkata pelan, "Ondel, lihat deh tanah kosong itu. Sayang sekali kalau dibiarkan begitu saja." Ondel-Ondel memiringkan kepala besarnya, menatap ke arah yang sama. "Iya, tuh. Kalau lahan seluas itu ditanami, bisa jadi berkah buat banyak orang," jawabnya sambil tersenyum lebar. Mereka berdua pun mulai membayangkan, bagaimana jika tanah itu dijadikan kebun buah? Sesuatu yang bermanfaat, bisa dinikmati orang banyak, dan tetap menjaga kelestarian alam. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya sepakat untuk menanam durian. Bagi sebagian orang, durian dianggap raja buah, aromanya kuat, rasanya khas, dan nilainya tinggi. Namun bagi Ondel-Ondel dan Darto, durian bukan sekadar buah mahal. Bagi mereka, durian adalah simbol kerja keras dan ketabahan. Menanam durian itu seperti menanam kesabaran, kata Darto sambil menepuk tanah. Kita gak bisa langsung panen. Butuh waktu, perawatan, dan doa. Ondel-Ondel mengangguk setuju, matanya berbinar-binar. Kalau gitu, kita mulai hari ini, tuh. Aku pengen punya kebun yang gak cuma buat kita, tapi juga buat warga sekitar. Siapa tahu nanti bisa jadi tempat wisata, tempat belajar, atau tempat orang bersyukur. Maka, dimulailah perjalanan mereka. Hari demi hari, keduanya bekerja keras di bawah panas matahari. Mereka membersihkan semak, mencangkul tanah, dan menyiapkan bibit durian. Bibit-bibit itu mereka dapatkan dari seorang petani tua bernama Pak Minto, yang tinggal di pinggiran Waduk Jeragung. Pak Minto memberi mereka nasihat, "Nak, kalau mau pohonmu tumbuh bagus, jangan lupa baca bismillah waktu nanam, dan jagalah niatmu.
Tanaman itu paham siapa yang menanamnya. Kalimat itu menancap di hati Darto dan ondel-ondel. Sejak hari itu, setiap kali mereka menanam bibit, mereka selalu memulainya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah tanah ini subur dan buahnya jadi keberkahan bagi banyak orang. Suasana kebun perlahan berubah. Dari lahan gersang yang dulunya hanya dipenuhi rumput liar, kini mulai tumbuh tunas-tunas kecil yang hijau segar. Embun pagi menetes di ujung daun muda, memantulkan sinar matahari seperti permata. Angin yang lewat membawa aroma tanah basah yang menenangkan hati. Suara jangkrik di sore hari seperti lagu pengiring kerja mereka. Setiap sore setelah bekerja, Darto dan ondel-ondel duduk di pinggir kebun, memandangi hasil kerja mereka dengan penuh rasa syukur. Kadang-kadang, warga sekitar ikut membantu, terutama anak-anak yang senang melihat ondel-ondel menari-nari sambil membawa cangkul. Mereka tertawa setiap kali ondel-ondel tergelincir di lumpur, lalu bangkit lagi dengan gaya lucu. Darto hanya geleng-geleng kepala sambil tertawa kecil. Ondel, kamu ini ya, niatnya menanam tapi malah bikin orang ketawa terus. Tawa juga rezeki, tuh, jawab ondel-ondel santai. Kalau orang bahagia, tanamannya juga ikut bahagia. Di malam hari, ketika bulan bersinar di langit demak, suara jangkrik dan katak saling bersahutan. Di tengah keheningan itu, ondel-ondel sering memandang langit dan berkata, Allah Maha Baik. Ya, tuh, dulu aku cuma boneka yang diarak di jalanan Betawi. Sekarang aku bisa menanam pohon di tanah wali. Rasanya kayak mimpi. Darto menepuk pundaknya lembut. Setiap mimpi bisa jadi nyata kalau niatnya baik dan dijalani dengan ikhlas. Mereka tidak memiliki banyak harta, tapi semangat dan keyakinan mereka membuat orang-orang terinspirasi. Warga sekitar mulai ikut bergotong royong. Ada yang membantu menggali lubang, ada yang membawa air, dan ada yang memasak makanan untuk mereka. Bahkan imam masjid setempat pernah datang memberi semangat, Allah akan menolong orang yang menolong sesamanya. Teruskan kerja kalian. Hari demi hari berlalu. Bibit durian semakin tinggi, daunnya semakin rimbun. Ondel-ondel dan Darto mulai menamai setiap pohon dengan nama-nama baik seperti syukur, sabar, ikhlas, doa, dan berkah. Mereka percaya, setiap nama membawa doa tersendiri. Setiap kali menyiram tanaman, mereka menyebut satu persatu nama itu sambil berdoa. Suatu pagi, saat sinar matahari memantul di embun daun, Darto berhenti sejenak dan berkata dengan nada dalam, Ondel, kalau kita kerja dengan niat baik, pasti Allah nolong. Ondel-ondel menatapnya, lalu mengangguk pelan. Aku percaya, tuh, soalnya Allah gak pernah tidur. Setiap tetes keringat yang kita keluarkan pasti dihitung. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kebun itu, kehidupan lain ikut berkembang. Burung-burung mulai membuat sarang di cabang pohon muda. Kupu-kupu beterbangan di antara bunga liar yang tumbuh di sela-sela tanah. Bahkan serangga kecil pun seakan ikut menjaga keseimbangan kebun itu. Semua seolah tahu bahwa kebun ini bukan kebun biasa, melainkan kebun yang tumbuh dari niat baik dan doa. Kehidupan ondel-ondel dan Darto kini berubah. Pagi mereka dimulai dengan zikir, siang mereka diisi dengan kerja keras, dan malam mereka akhiri dengan doa syukur. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa malas. Setiap peluh yang jatuh di tanah menjadi saksi ketulusan hati mereka. Lama-kelamaan, warga menyebut kebun itu dengan nama Kebun Barokah Durian Demak. Setiap orang yang lewat selalu menoleh karena keindahan dan kesuburannya. Bahkan anak-anak sekolah sering datang belajar menanam di sana. Para guru menjadikannya tempat edukasi tentang alam, sedangkan para ulama menjadikannya contoh tentang keikhlasan bekerja dan bersyukur atas nikmat Allah. Pada suatu sore yang hangat, seorang kiai sepuh datang berkunjung. Ia memandang pohon-pohon durian yang mulai tumbuh tinggi dan berkata, kalian berdua sudah mengajarkan banyak hal tanpa bicara banyak. Kebun ini bukan sekadar tempat menanam buah, tapi tempat menanam keimanan. Ondel-ondel terharu mendengar itu. Ia tidak menyangka, niat kecilnya bersama Darto bisa membawa manfaat sebesar itu. Ia menatap kebun yang dipenuhi sinar senja dan berbisik, Ya Allah, jadikanlah kebun ini ladang amal kami, tempat orang belajar bersyukur dan berbagi. Dan sejak hari itu, setiap kali angin bertiup dari arah Masjid Agung Demak,
Orang-orang bisa mencium aroma lembut daun durian yang bercampur wangi tanah basah. Seolah-olah alam ikut bersyalawat atas niat baik dua sahabat yang sederhana itu. Mereka belum tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Di balik rimbunnya kebun durian yang mulai tumbuh, akan datang makhluk aneh yang mencium bau harum buah matang. Tapi sebelum semua itu terjadi, Darto dan ondel-ondel menikmati dulu hasil kerja keras mereka dengan penuh syukur dan tawa. Di langit sore yang berwarna jingga keemasan, burung-burung pulang ke sarang, dan suara adzan maghrib dari arah Masjid Agung Demak terdengar sayup-sayup. Ondel-ondel menengadahkan tangan, "Alhamdulillah, tuh. Kita gak punya apa-apa, tapi Allah kasih segalanya." Darto tersenyum lembut. "Iya, Del. Karena yang penting bukan hasilnya, tapi niatnya. Kalau niat kita baik, Allah pasti nolong." Maka dari situlah kisah penuh berkah ini dimulai. Kisah tentang niat, doa, kerja keras, dan keajaiban rezeki yang tumbuh dari tanah yang disirami dengan keikhlasan. Suatu malam yang tenang di Demak, langit tampak berhiaskan bintang-bintang yang bertabur seperti permata di samudra gelap. Angin lembut berembus dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan wangi khas pohon durian yang mulai matang. Udara terasa sedikit manis, seperti ada kabar gembira yang dibisikkan oleh semesta. Di tengah kebun durian milik ondel-ondel dan Darto, suasana tampak damai, seolah setiap daun dan ranting ikut berzikir, mengucap tasbih memuji kebesaran Allah. Di sanalah, di antara dedaunan yang bergoyang perlahan, mulai tercium semerbak aroma durian masak yang luar biasa harum. Wangi itu tidak hanya menggoda hidung manusia, tapi juga makhluk-makhluk lain yang tinggal di sekitar hutan mangrove di tepi desa. Di balik kabut tipis yang menutupi jalan setapak menuju kebun, hiduplah seekor hantu domba. Makhluk aneh yang konon dulunya adalah seekor domba peliharaan milik seorang petani baik hati. Domba itu mati kelaparan pada musim kemarau panjang karena pemiliknya tidak sempat memberinya makan. Karena rasa kasih pemiliknya begitu besar, arwah domba itu tidak tenang. Ia berubah menjadi hantu domba, tapi bukan untuk menakuti manusia. Ia gentayangan hanya karena satu hal, lapar dan rindu pada kebaikan. Hantu domba itu berbulu putih seperti kapas yang lembut, namun sinarnya samar-samar berpendar hijau kekuningan di bawah rembulan. Matanya besar, polos, dan penuh rasa ingin tahu. Malam itu, saat aroma durian matang menyusup ke hidungnya, ia terbangun dari tidurnya di bawah akar-akar mangrove yang melilit seperti tangan penjaga alam. "Wangi apa ini?" gumamnya dengan suara gemetar, antara lapar dan bahagia. Ia mengendus pelan, lalu mengikuti aroma itu dengan langkah pelan tapi mantap. Setiap langkahnya menimbulkan cahaya kecil di tanah seperti kunang-kunang yang menari. Ia melangkah melewati sungai kecil, menyeberang di jembatan bambu, dan berhenti di pinggir kebun durian ondel-ondel dan Darto. Dari balik semak, ia mengintip. Di sana terlihat buah-buah besar bergelantungan di cabang-cabang, sebagian sudah jatuh dan terbelah, mengeluarkan isi kuning keemasan yang harum luar biasa. Hantu domba menelan ludah. Ia menatap ke langit dan berkata dengan suara lirih, "Ya Allah, apakah ini rezeki untukku juga?" Angin menjawab dengan lembut, menggoyangkan daun-daun dan membuat durian jatuh perlahan tepat di depan kakinya. Ia menatap buah itu, lalu tertawa kecil. "Masya Allah, jatuh sendiri," katanya polos. Dengan hati-hati, ia duduk di tanah, mengelus kulit buah durian yang berduri. Tangannya tidak terluka, karena ia bukan makhluk duniawi. Ia mulai mencicipi sedikit isi durian itu. "Subhanallah, manisnya seperti mimpi," ujarnya dengan mata berbinar. Ia makan pelan-pelan, penuh rasa syukur, tanpa merusak pohon atau mengganggu siapapun. Di kejauhan, ondel-ondel yang sedang ronda malam memperhatikan dari jauh. Tubuh besar dan wajah topengnya yang cerah tampak samar dalam cahaya bulan. Ia heran melihat bayangan putih di antara pohon-pohon. Perlahan, ia mendekat, tapi tetap berhati-hati agar tidak menakuti. Saat akhirnya ia melihat jelas bahwa yang sedang makan durian itu adalah seekor hantu domba, bukannya marah, ondel-ondel justru tersenyum lebar. "Wah, ternyata kamu bukan pencuri ya, tapi cuma lapar," katanya dengan nada lembut. Hantu domba itu kaget, menoleh, lalu menunduk malu. "Maaf, aku tidak bermaksud mengambil. Aku hanya lapar. Aku mencium aroma ini dan, ya, aku tidak bisa menahan diri."
Ondel-ondel tertawa pelan. Tidak apa-apa. Rezeki itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau kamu makan buah yang jatuh, itu berarti memang sudah jadi bagianmu. Suaranya berat tapi menenangkan, seperti suara seorang guru yang sabar kepada muridnya. Darto yang mendengar suara ondel-ondel dari kejauhan segera datang membawa lentera. Saat melihat hantu domba, ia sempat terkejut, tapi ondel-ondel mengangkat tangannya memberi isyarat agar tidak panik. Tenang, tuh, dia baik. Darto mengangguk dan duduk di tanah, menatap makhluk itu dengan rasa heran. Jadi, kamu suka durian juga, ya? Tanya Darto dengan nada bercanda. Hantu domba tertawa kecil, memperlihatkan gigi tumpulnya. Siapa yang tidak suka durian? Bahkan makhluk sepertiku pun bisa tergoda. Angin berhembus lembut, dan lentera kecil di tangan Darto bergoyang pelan, menciptakan bayangan tiga makhluk yang aneh tapi damai. Manusia, boneka raksasa Betawi, dan hantu domba. Di langit, bulan tampak bulat sempurna, seolah ikut tersenyum menyaksikan pertemuan itu. Ondel-ondel kemudian berkata dengan nada bijak, "Kamu tahu, kawan, Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tidak perlu iri, tidak perlu curang. Kadang rezeki jatuh tepat di depanmu, seperti buah itu tadi." Hantu domba menatap durian di tangannya dan menitikkan air mata kecil yang bersinar seperti embun. Aku sudah lama tidak mendengar kata seindah itu. Terima kasih, ondel-ondel. Sejak malam itu, hantu domba tidak lagi berkeliaran menakuti penduduk. Ia menjadi penjaga kebun kecil ondel-ondel dan Darto. Setiap kali ada buah jatuh, ia memastikan tidak ada yang rusak. Ia bahkan membantu menakut-nakuti tikus dan kelelawar nakal yang mencoba menggigit buah durian yang masih muda. Warga desa sempat heran, karena setiap pagi, kebun durian itu tampak lebih rapi, buah-buahnya bersih, dan tidak ada hewan liar yang mengganggu. Mereka tidak tahu bahwa semua itu berkat bantuan hantu domba yang kini sudah menjadi teman setia ondel-ondel dan Darto. Dan setiap malam, ketika angin membawa aroma durian yang harum ke seluruh penjuru Demak, suara lembut tasbih hantu domba terdengar di antara pepohonan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Suara itu menyatu dengan desiran daun dan alunan jangkrik malam, menciptakan harmoni yang menenangkan. Hantu domba kini hidup dengan damai, tidak lagi lapar, karena ia belajar bahwa kenyang sejati bukan hanya dari makan, tapi dari bersyukur dan berbagi. Ondel-ondel sering berkata kepada Darto, "Lihat, tuh. Kalau kita sabar dan tidak cepat marah, bahkan hantu pun bisa jadi teman." Dan Darto menjawab dengan tawa, "Benar, Dol. Kadang makhluk gaib pun cuma butuh dipahami. Asal niatnya baik, Allah pasti kasih jalan." Sejak malam itu, kebun durian mereka tidak hanya dikenal karena rasanya yang manis, tapi juga karena kisah uniknya. Tentang hantu domba yang lapar, tentang manusia yang sabar, dan tentang rezeki yang datang dari arah tak disangka-sangka. Warga yang mendengar cerita itu selalu menutup kisahnya dengan ucapan, "Masya Allah, rezeki itu memang luas. Bahkan seekor hantu pun bisa dapat bagian kalau Allah berkehendak." Beberapa minggu berlalu sejak kejadian lucu malam itu, ketika hantu domba lapar mencicipi buah durian pertama kali. Kebun durian ondel-ondel dan Darto kini mulai ramai dikunjungi warga yang penasaran. Setiap pagi, aroma manis buah durian yang jatuh membuat udara Demak terasa hangat dan menggugah selera. Namun, meski panen pertama itu membawa kebahagiaan, ondel-ondel dan Darto mulai menyadari satu hal penting, hasil panen mereka belum banyak. Pohon durian memang tumbuh subur, tapi belum semuanya berbuah lebat. "Dol, gimana ya? Kita udah rawat tiap hari, tapi buahnya masih sedikit," kata Darto sambil menatap langit. Ia duduk di bawah pohon besar, menatap beberapa durian yang bergelantungan di cabang tinggi. Ondel-ondel, dengan wajah topengnya yang berwarna cerah, menatap tenang sambil menjawab, "Rezeki itu datangnya dari Allah, tuh. Tapi kita boleh berusaha lebih giat, biar berkahnya makin banyak." Namun dalam hatinya, ondel-ondel juga ingin agar kebun ini benar-benar bisa membantu banyak orang. Ia ingin panen durian bukan hanya untuk mereka berdua, tapi juga untuk warga sekitar, anak-anak yatim, dan bahkan untuk makhluk-makhluk lain yang lapar di alam. Sore itu, langit di atas kebun tampak keemasan. Awan lembut seperti kapas mengapung di udara, dan sinar matahari menembus di antara daun-daun. Tiba-tiba,
Suara familiar terdengar dari kejauhan. Halo, Ondel. Halo, Darto. Aku datang. Keduanya menoleh. Dari balik jalan setapak yang mengarah ke kebun, muncul sosok bulat berwarna biru dengan lonceng kecil di leher dan wajah ceria. Doraemon. Masya Allah, Doraemon datang lagi, seru Darto sambil tertawa. Kamu dari mana aja, Mon? Doraemon tersenyum lebar. Aku dengar kabar dari langit ketujuh, katanya bercanda. Katanya kalian punya kebun durian yang harum banget, tapi hasil panennya belum maksimal. Ia menepuk kantong ajaibnya dan berucap, aku punya solusinya. Ondel-ondel dan Darto saling pandang, penasaran. Hantu domba yang sedang menggembung seperti awan di bawah pohon ikut mendekat, menatap dengan mata berbinar-binar. Solusi apa, Mon? Tanya ondel-ondel. Doraemon mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, sebuah alat berbentuk seperti tongkat kecil dengan ujung berkilau. Di atasnya ada tulisan dalam bahasa Jepang yang jika diterjemahkan berarti, alat pengganda durian. Darto terpana. Serius? Bisa bikin durian berlipat ganda? Doraemon mengangguk mantap. Tentu saja. Tapi ingat, alat ini hanya bekerja dengan niat baik. Kalau dipakai untuk serakah, maka efeknya akan hilang. Ondel-ondel tersenyum dan berkata pelan, Alhamdulillah, ini pertolongan dari Allah lewat tanganmu, Mon. Kami akan gunakan sebaik-baiknya. Maka, dengan penuh semangat, Doraemon mengarahkan alat itu ke arah pohon durian pertama. Durian, jadilah berlipat ganda dengan penuh berkah, katanya sambil menekan tombol kecil. Seketika, sinar hijau keemasan keluar dari ujung alat itu, melingkari pohon seperti pusaran cahaya. Dalam beberapa detik, buah durian di pohon itu bertambah 2 kali lipat, lalu 3 kali, lalu 4 kali lipat. Setiap cabang kini tampak penuh buah durian yang besar, segar, dan harum luar biasa. Udara berubah jadi semerbak manis, membuat seluruh kebun seperti terselimuti aroma surga. Darto ternganga. Allahu Akbar. Mon, ini luar biasa, serunya sambil memegang kepala. Ondel-ondel menatap ke langit dan berucap penuh syukur. Subhanallah, Maha besar Allah yang telah memberikan rezeki berlimpah lewat cara yang tak disangka. Hantu domba yang melihat semua itu menari kecil kegirangan. Berarti aku bisa makan durian tiap hari, katanya sambil melompat kecil, tapi Doraemon tertawa dan berkata, boleh makan, tapi jangan rakus ya. Semua harus seimbang. Rezeki itu bukan hanya untuk kamu, tapi untuk semua makhluk. Hantu domba mengangguk malu. Iya, aku tahu, ujarnya dengan wajah polos. Ia kemudian membantu ondel-ondel dan Darto mengumpulkan buah-buah yang jatuh agar tidak terinjak. Kebun itu kini tampak seperti lautan emas. Ratusan buah durian menggantung di pohon, berkilau di bawah cahaya matahari sore yang mulai turun. Warga yang lewat di jalan pun berhenti, terheran-heran melihat pemandangan itu. Loh, kok bisa sebanyak itu? Apakah mereka punya pohon ajaib? Wanginya luar biasa, sampai ke kampung seberang. Suara-suara kagum terdengar di seluruh penjuru. Anak-anak kecil berlari ke arah kebun sambil menutup hidung karena wangi durian yang begitu kuat, tapi wajah mereka tetap tertawa bahagia. Doraemon menatap hasil kerjanya dengan bangga, tapi juga mengingatkan, Ondel, Darto, ingatlah, dalam setiap rezeki, ada bagian untuk orang lain. Jangan simpan semua untuk diri sendiri. Ondel-ondel menjawab lembut, tenang saja, Mon. Kami tidak akan lupa berbagi. Rezeki yang berkah adalah yang membawa manfaat bagi sesama. Sambil berkata begitu, ondel-ondel menatap Darto, dan mereka berdua mengangguk setuju. Darto menambahkan, kita bikin panen raya, Dol. Kita bagikan pada warga sekitar, dan sebagian lagi buat yatim piatu dan musafir. Hantu domba bertepuk tangan kecil. Dan aku jadi penjaga kebun, biar gak ada yang curang, katanya bangga. Semua tertawa mendengar ucapannya. Hari itu, Demak seolah berubah jadi negeri durian. Aroma khas buah berduri itu menyebar dari kebun ke jalan-jalan desa, sampai ke tepi sungai dan alun-alun. Warga berdatangan dengan membawa keranjang bambu, bukan untuk mengambil tanpa izin, tapi untuk ikut membantu mengangkut hasil panen.
Doraemon menggunakan alatnya lagi untuk membantu memperbanyak buah di pohon lain, tapi setiap kali selesai, ia selalu berzikir pelan. Alhamdulillah, semoga ini jadi keberkahan, bukan ujian. Di sela kesibukan, Darto mendekati Doraemon dan bertanya pelan. Mon, alatmu ini canggih banget. Tapi kenapa kamu mau membantu kami? Padahal kamu bisa pergi kemanapun. Doraemon menatap langit jingga yang mulai turun. Karena aku tahu, kerja kalian niatnya baik. Kalian tidak serakah, dan kalian percaya bahwa kebaikan harus dibagi. Itu yang membuatku ingin membantu. Kalau manusia saling berbagi, dunia jadi lebih damai. Ondel-ondel yang mendengar itu tersenyum di balik topengnya. Ia menepuk bahu Doraemon dan berkata, "Kau tahu, Mon, ucapanmu itu seperti ayat yang hidup. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah." Mata Doraemon berkilau, ia mengangguk pelan. Benar, bersyukur adalah alat pengganda rezeki yang paling ajaib di dunia. Malam tiba. Di bawah cahaya bulan, kebun durian itu tampak seperti taman surga. Hantu domba duduk di bawah pohon sambil memakan durian yang jatuh dengan sopan. Ia tak lagi mencuri. Setiap kali ia selesai makan, ia membaca doa kecil. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau beri aku kenyang tanpa dosa. Ondel-ondel dan Darto menatapnya dari jauh. Mereka bahagia melihat perubahan makhluk itu. Lihat, tuh, kata ondel-ondel, kebaikan kecil bisa menular. Bahkan hantu pun bisa belajar bersyukur. Darto mengangguk sambil tersenyum. Iya, Dol. Kalau semua manusia bisa begitu, dunia pasti tenang. Sementara itu, Doraemon beristirahat di bawah pohon, memandangi bintang-bintang. Ia merasa damai. Ternyata menanam durian lebih indah daripada petualangan ke masa depan, katanya sambil tertawa kecil. Hantu domba menimpali, asal jangan lupa durian yang jatuh, aku yang duluan. Semua tertawa keras, sampai suara mereka bergema di seluruh kebun. Esok harinya, kabar tentang kebun durian ajaib di Demak menyebar kemana-mana. Orang-orang datang bukan hanya untuk mencicipi durian, tapi juga untuk belajar arti kerjasama, keikhlasan, dan rasa syukur. Doraemon, sebelum pamit, berpesan kepada ondel-ondel dan Darto, jaga niat kalian tetap bersih. Kalau suatu hari kebun ini kembali berkurang hasilnya, jangan khawatir. Gunakan alat ini hanya kalau benar-benar perlu. Karena alat sejati bukan dari kantong ajaib, tapi dari hati yang bersyukur. Ondel-ondel menjawab dengan mantap, Insya Allah, Mon. Kami akan ingat. Dan sejak hari itu, alat pengganda durian disimpan baik-baik di lumbung kayu, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mengingatkan mereka bahwa keajaiban sejati datang dari niat yang tulus dan doa yang ikhlas. Di malam sunyi, ketika semua orang tertidur, terdengar suara hantu domba dari kebun, berzikir sambil menatap langit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di antara zikir itu, semerbak harum durian mengalir lembut di udara, seolah menjadi saksi bahwa di Demak, rezeki bisa datang dengan cara paling indah, lewat kerjasama, doa, dan kasih antar makhluk ciptaan Allah. Berita tentang kebun durian ajaib milik ondel-ondel dan Darto menyebar secepat angin dari ujung ke ujung Demak. Pagi itu, udara masih diselimuti kabut lembut, tapi desas-desus tentang durian berlipat ganda sudah terdengar di warung kopi, di masjid, bahkan di perahu nelayan di pantai Morosari. Beneran katanya di dekat Masjid Agung Demak ada kebun durian yang panennya sampai tumpah ruah, tanya seorang bapak di warung. Iya, katanya pemiliknya ondel-ondel Betawi sama kawan Demaknya, si Darto, sahut yang lain. Tak butuh waktu lama, jalan setapak menuju kebun itu menjadi ramai. Warga berdatangan dari segala arah. Ada yang datang naik sepeda ontel, ada yang berjalan kaki sambil membawa bakul, ada pula yang datang berombongan naik becak motor, tertawa-tawa di sepanjang jalan. Anak-anak berlarian, mencium aroma durian dari jauh. Para ibu membawa wadah plastik, para bapak membawa keranjang bambu. Bahkan kakek dan nenek ikut datang, sekadar untuk melihat seperti apa rupa kebun durian ajaib itu. Dari kejauhan, kebun itu tampak seperti taman surga kecil di tengah Demak. Pohon-pohon durian berjejer rapi, buahnya menggantung banyak sekali sampai cabang-cabangnya menunduk karena berat.
Di tengah kebun, ondel-ondel berdiri gagah dengan baju adat Betawi berwarna merah dan biru cerah. Sementara Darto, dengan peci hitam dan sarung batik, sibuk mengatur warga yang datang agar tidak berdesakan. "Tenang, semuanya kebagian. Jangan dorong-dorongan ya, biar berkah," katanya sambil tersenyum. Ondel-ondel menimpali dengan suara lantang. "Betul, durian ini bukan untuk dijual mahal-mahal. Ini rezeki dari Allah, jadi kita bagi sama-sama." Warga pun bersorak gembira. "Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih, Ondel," seru seorang ibu yang datang dari alun-alun Demak sambil membawa anak kecil. Suasana pun berubah menjadi pesta rakyat yang penuh tawa dan doa. Di pojok kebun, Doraemon tampak sibuk membantu menurunkan durian dari cabang tinggi menggunakan alatnya. Setiap kali buah jatuh, hantu domba dengan sigap menangkapnya dan meletakkannya di atas tikar pandan. "Hehe, jangan sampai ada yang pecah. Ini rezeki, harus dijaga," katanya sambil menepuk-nepuk buah durian seperti bayi. Anak-anak yang melihat hantu domba malah tak takut. Mereka menatapnya dengan kagum. "Lucu banget hantunya. Boleh foto bareng gak?" tanya salah satu bocah. Hantu domba tersipu, lalu tertawa, "Asal jangan diunggah di media sosial tanpa izin, ya," katanya bercanda, membuat semua orang tertawa keras. Di antara keramaian itu, ondel-ondel memimpin doa bersama. Suaranya berat tapi lembut, penuh hikmat. "Ya Allah, Engkau yang menumbuhkan pohon dan menurunkan rezeki dari langit. Jadikanlah kebun ini berkah untuk semua, bukan sumber sombong atau tamak. Limpahkanlah rahmat MU kepada semua yang hadir hari ini, dan jauhkan kami dari iri, dengki, dan serakah." Semua warga menunduk, mengaminkan doa itu dengan haru. Setelah doa, mereka bertepuk tangan gembira dan mulai menikmati durian bersama-sama. Di setiap sudut kebun, terlihat pemandangan indah. Seorang bapak tua duduk di bawah pohon sambil tersenyum menikmati sepotong durian. Sekelompok anak kecil makan durian bersama, wajahnya belepotan tapi matanya bersinar bahagia. Seorang ibu muda membungkus 2 buah durian untuk dibawa pulang ke rumah neneknya yang sudah tua. Dan para pemuda membantu mengangkat durian besar ke mobil pick-up yang akan diantar ke panti asuhan di pinggiran kota. Darto mengatur semua dengan sabar. Ia mencatat siapa saja yang akan menerima bagian durian untuk disumbangkan. Yang di panti asuhan Nurul Jannah dapat 15 buah, ya. Untuk pesantren di Meranak kita kirim 20. Yang di kampung Bedono juga jangan lupa, katanya sambil menulis di buku catatan kecilnya. Ondel-ondel, yang melihat itu, berkata lirih, "Alhamdulillah, tuh dulu kita cuma punya lahan kosong, sekarang bisa berbagi dengan banyak orang. Allah memang maha kaya." Darto tersenyum. "Iya, Dol. Semua ini bukan karena kita hebat, tapi karena niat kita tulus. Kalau rezeki dibagi, rasanya lebih manis daripada durian." Doraemon yang mendengar dari dekat mengangguk setuju. "Kalian benar. Di dunia masa depan pun, belum tentu ada manusia yang bisa berbagi seikhlas kalian." Hari itu, Demak seperti hidup dalam suasana gotong royong yang luar biasa indah. Di satu sisi kebun, seorang guru madrasah mengajar anak-anak sambil makan durian. Ia berkata, "Lihat, anak-anak. Ini namanya keberkahan. Kalau kita menanam kebaikan, yang tumbuh bukan hanya pohon, tapi kebahagiaan." Anak-anak pun mengangguk sambil tersenyum, meski mulut mereka masih penuh durian. Dari kejauhan, suara azan zuhur berkumandang dari Masjid Agung Demak. Semua kegiatan berhenti sejenak. Darto menunduk dan berkata, "Ayo, Dol, waktunya sholat. Biar rezeki ini makin berkah." Ondel-ondel mengangguk. "Betul, tuh. Kita tinggalkan dulu kebun ini sebentar, titip sama hantu domba." Hantu domba, yang sedang duduk di atas karung durian, memberi hormat lucu. "Siap, juragan. Aman terkendali." Setelah sholat berjamaah di masjid, mereka kembali ke kebun. Dan betapa terkejutnya semua orang, jumlah durian yang tadi sudah dibagikan, tidak berkurang. Pohon-pohon masih penuh buah. Doraemon menatap alat penggandanya dan bergumam, sepertinya alat ini bereaksi terhadap rasa syukur. Semakin kalian berbagi, semakin banyak durian yang tumbuh. Ondel-ondel tersenyum bahagia. "Subhanallah, berarti benar janji Allah, Mon."
Siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Sore itu, kebun durian berubah menjadi tempat wisata dadakan. Orang-orang datang tidak hanya untuk makan durian, tapi juga untuk berfoto di bawah pohon, mendengarkan kisah tentang keajaiban alat pengganda, dan belajar tentang makna berbagi. Beberapa wisatawan dari luar Demak datang pula, ada dari Kudus, Jepara, bahkan Semarang. Mereka takjub mendengar cerita hantu domba yang berubah jadi makhluk baik dan tentang ondel-ondel Betawi yang bersahabat dengan warga Jawa. Inilah bukti bahwa perbedaan itu indah, kata seorang pengunjung sambil tersenyum. Di tepi kebun, ada papan kayu bertuliskan tangan Darto. Kebun durian barokah, rezeki untuk semua. Papan itu sederhana, tapi maknanya dalam. Setiap orang yang membacanya merasa hangat di hati. Malam pun tiba, tapi kebun masih ramai. Lampu-lampu minyak dinyalakan di setiap sudut, menerangi wajah-wajah yang lelah tapi bahagia. Di antara sinar lampu, Doraemon menatap langit, sementara ondel-ondel menabuh kendang kecil sebagai tanda syukur. Hantu domba ikut menari lucu, menggoyangkan ekornya sambil bersenandung. Durian, durian, manis dan harum, tapi yang paling manis adalah hati yang bersyukur. Warga yang mendengar lagu itu tertawa dan ikut bernyanyi. Suara tawa bercampur dengan desiran angin malam, menciptakan suasana damai yang sulit dilupakan. Darto lalu berdiri dan berkata lantang, "Warga semua, terima kasih sudah datang. Kami tidak bisa kasih banyak, tapi semoga durian ini jadi tanda cinta dan silaturahmi kita." Seorang kakek maju dan menjawab, "Nak Darto, justru kami yang berterima kasih. Kalian sudah mengingatkan kami bahwa rezeki itu bukan untuk ditimbun, tapi untuk dibagikan." Kata-kata itu membuat ondel-ondel terdiam sejenak. Ia merasa haru. Ia menatap Darto dan berkata pelan, "Lihat, tuh, Allah tidak hanya menggandakan durian kita, tapi juga menggandakan kebaikan di hati orang-orang." Darto mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Iya, Dol, mungkin inilah makna sebenarnya dari kebun barokah." Dan malam itu ditutup dengan doa bersama. Suara semua orang berpadu indah di bawah cahaya bulan, berucap, "Alhamdulillahirabbil alamin." Hantu domba ikut menutup matanya dan berdoa dengan suara lembut, "Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku jadi bagian dari kebun penuh berkah ini." Sejak hari itu, kebun durian barokah menjadi legenda baru di Demak. Setiap orang yang datang bukan hanya pulang membawa buah, tapi juga pelajaran tentang ikhlas, syukur, dan berbagi. Dan di setiap malam setelahnya, dari kejauhan, warga sering mendengar suara lembut dari arah kebun, seolah ada yang melantunkan zikir sambil tertawa kecil. Suara hantu domba yang kini jadi penjaga surga kecil di bumi. Hari itu benar-benar menjadi hari yang tak terlupakan bagi seluruh warga Demak. Seolah-olah langit pun ikut tersenyum, menurunkan cahaya lembut yang menyelimuti kebun durian penuh berkah itu. Angin berhembus perlahan dari arah utara, membawa aroma durian matang yang berpadu dengan wangi tanah basah dan semerbak bunga melati yang ditanam Darto di tepi kebun. Di kejauhan, suara adzan dari Masjid Agung Demak terdengar menggema, menjadi latar sempurna bagi suasana bahagia yang tengah berlangsung. Pagi itu berubah menjadi siang yang cerah, dan siang itu berubah menjadi sore yang meriah. Kebun yang awalnya sunyi kini menjadi semacam festival rakyat, di mana semua orang bisa datang, makan, bernyanyi, dan tertawa bersama tanpa memandang siapa mereka. Tak ada pedagang yang serakah, tak ada pembeli yang tawar-menawar, semua saling memberi. Anak-anak berlari sambil membawa durian kecil di tangan, sementara para ibu duduk di tikar pandan sambil membungkus buah untuk dibawa pulang. Para bapak berbincang dengan gembira, menceritakan kisah kebun barokah ini seolah sedang menyaksikan keajaiban di depan mata. Di tengah keramaian itu, hantu domba menjadi bintang utama. Ia menari dengan cara yang sangat lucu, menggoyang tubuhnya yang berbulu tebal ke kanan dan ke kiri, kadang berputar sambil mengangkat dua kaki depan seperti sedang menari poco-poco. Setiap kali ia berputar, anak-anak tertawa terbahak-bahak. "Lihat, lihat! Hantunya bisa dansa," teriak seorang bocah sambil menepuk-nepuk lutut karena tak tahan tertawa. Para ibu pun tersenyum hangat, sementara Darto hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan tawa. Dol, lihat deh.
Si hantu domba itu kayaknya udah cocok jadi pengisi acara lomba 17 Agustusan, kata Darto sambil menunjuk ke arah hantu domba yang kini mencoba salto kecil tapi malah terguling dan jatuh ke tumpukan durian. Ondel-ondel tertawa keras. Biarin aja, tuh. Dia senang. Kesenangan itu juga bentuk syukur, tahu nggak? Katanya sambil menabuh kendang kecil yang ia bawa sejak pagi. Dentuman kendang berpadu dengan suara tepuk tangan warga, menciptakan irama khas festival pedesaan yang sederhana tapi hangat. Sementara itu, Doraemon tak mau kalah. Ia duduk di tengah lingkaran anak-anak, membuka kantong ajaibnya. Sekarang, siapa yang mau lihat alat rahasia baru? Tanya Doraemon dengan nada misterius. Anak-anak serentak mengangkat tangan dan berteriak, "Aku!" Doraemon tersenyum, lalu mengeluarkan alat pembuat gelembung raksasa. Saat ia menekan tombolnya, gelembung berwarna-warni beterbangan ke udara, memantulkan cahaya matahari sore. Anak-anak menjerit kegirangan, mengejar gelembung itu sambil tertawa. Beberapa gelembung memantulkan bayangan durian di dalamnya, seperti bola kaca kecil yang berisi dunia mini. Hantu domba pun mencoba menangkap satu gelembung besar dengan mulutnya, tapi malah kepeleset dan jatuh ke lumpur. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk Doraemon sendiri. Darto yang melihat pemandangan itu berkata lirih, "Mon, kamu tahu nggak? Ini mungkin kebun durian pertama di dunia yang dijaga sama hantu, dikelola sama ondel-ondel, dan dibantu robot dari masa depan." Doraemon tersenyum lebar. "Iya, tuh. Tapi lihatlah, semua bisa rukun karena niatnya baik. Di masa depan, manusia sering lupa bahwa kebahagiaan paling besar itu bukan dari teknologi, tapi dari hati yang ikhlas." Ucapan itu membuat Darto menatap ke langit sejenak. Ia merasa hatinya hangat. Di sela-sela suara tawa, ia bisa merasakan sesuatu yang suci, seperti kedamaian yang turun langsung dari langit. Ia sadar, apa yang mereka alami bukan sekadar pesta durian, tapi pelajaran hidup yang tak ternilai. Sore makin redup. Matahari turun perlahan ke ufuk barat, meninggalkan langit jingga keemasan di atas kebun. Cahaya itu menimpa daun durian yang berkilau lembut, seolah setiap daun memantulkan sinar keberkahan. Di antara cahaya itu, ondel-ondel berdiri tegak dengan baju adat Betawi yang merah menyala, wajahnya tampak teduh dalam senyum yang tulus. Ia menatap semua orang, Darto, Doraemon, hantu domba, anak-anak, para ibu, bapak, bahkan burung-burung kecil yang hinggap di cabang durian, lalu berkata pelan namun jelas, "Berkah itu datang saat kita berbagi dan bersyukur. Bukan karena kita banyak punya, tapi karena kita rela memberi dari yang sedikit. Rezeki bukan cuma durian ini, tapi juga tawa, doa, dan persaudaraan di antara kita." Kalimat itu membuat semua orang terdiam sejenak. Hanya suara angin dan dedaunan yang terdengar. Lalu satu persatu warga menunduk, mengucap, "Alhamdulillah," dengan penuh rasa haru. Darto menepuk bahu ondel-ondel pelan. "Kamu tahu, Dol? Kata-katamu itu lebih manis dari durian." Ondel-ondel tertawa. "Iya, tapi jangan dimakannya, tuh. Nanti gigimu copot." Mereka berdua tertawa bersama, disambut tawa warga yang masih tersisa di kebun. Malam mulai turun, dan langit demak dihiasi ribuan bintang. Lampu-lampu minyak dinyalakan di antara pohon-pohon durian, menambah kesan magis pada suasana. Dari kejauhan, suara rebana mulai terdengar, sekelompok santri dari pesantren Meranak datang membawa rebana dan sholawat. Mereka duduk melingkar di bawah pohon, melantunkan pujian kepada Allah dan shalawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi wasallim. Suara itu menggema lembut di antara daun durian, seolah setiap pohon pun ikut berzikir. Doraemon menutup matanya, menikmati kedamaian yang begitu langka ia rasakan bahkan di masa depan. Hantu domba menunduk khusyuk, suaranya pelan tapi jelas. Andai semua hantu di dunia tahu rasanya zikir begini, mungkin mereka semua bertobat. Sholawat terus berkumandang hingga malam semakin larut. Warga masih duduk di kebun, ada yang berzikir, ada yang tertidur di tikar, ada yang hanya menatap bintang sambil merenung. Darto menatap ke arah Masjid Agung Demak yang puncak menaranya tampak dari kejauhan. Ia berkata lirih, "Inilah tanah para wali, bahkan durian pun bisa jadi jalan menuju berkah." Ondel-ondel mengangguk. "Betul, tuh.
Wali-wali dulu menanam bukan cuma pohon, tapi juga nilai. Kita cuma meneruskan. Hantu domba mendekat dan bertanya polos, "Kalau aku, Dol, apa aku juga bisa jadi wali?" Semua terdiam sebentar, lalu ondel-ondel tersenyum dan menjawab, "Kalau kamu terus menjaga kebun ini dengan niat baik, insya Allah kamu juga wali kebun durian." Semua orang tertawa lagi. Tapi tawa itu bukan sekadar lucu, melainkan tawa yang hangat, tawa yang keluar dari hati yang damai. Di akhir malam, Darto menulis sesuatu di papan kayu di tepi kebun. Kebun durian barokah, tempat berbagi, tempat bersyukur. Ia menancapkan papan itu di tanah, lalu berdoa dalam hati agar kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tapi juga teladan bagi generasi berikutnya. Doraemon mengambil foto mereka bersama dengan kamera mini dari masa depan. Ondel-ondel di tengah, Darto di samping, hantu domba yang masih belepotan lumpur, dan warga yang tersenyum di belakang. Di atas mereka, cahaya bulan bersinar terang, seolah memberi restu pada semua yang hadir. Foto itu kemudian ditempelkan di dinding rumah kecil di tepi kebun, di bawahnya tertulis tangan Darto. "Jika engkau ingin hidup berkah, belajarlah memberi sebelum meminta, dan bersyukurlah sebelum berkeluh." Kisah itu menyebar dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung. Hingga akhirnya, orang-orang mulai menyebut kebun itu sebagai kebun legenda durian Demak. Banyak yang datang bukan untuk membeli buah, melainkan untuk meresapi makna di balik kisahnya. Di sana, orang belajar bahwa rezeki yang halal bukan hanya dari kerja keras, tapi juga dari hati yang ikhlas dan tangan yang ringan memberi. Dari hari ke hari, kebun itu menjadi tempat belajar anak-anak sekolah, tempat wisata religi, dan tempat singgah bagi para peziarah yang ingin merenung. Di dekat pohon paling tua, sebuah batu bertuliskan kutipan ondel-ondel diukir indah. "Berkah datang saat kita berbagi dan bersyukur." Dan setiap kali angin berhembus dari arah pantai, dedaunan durian berdesir lembut seolah mengulang ucapan itu, seperti zikir alam yang tak pernah berhenti. Hingga kini, orang-orang di Demak masih mengenang hari itu. Hari di mana kebun sederhana berubah menjadi festival cinta, iman, dan syukur. Hari di mana hantu domba belajar menari dengan hati bersih. Hari di mana Doraemon tersenyum karena menemukan kebahagiaan sejati bukan di masa depan, tapi di tempat di mana orang saling memberi. Hari di mana ondel-ondel dan Darto membuktikan bahwa keajaiban sejati bukan berasal dari alat ajaib, tapi dari niat yang tulus. Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, suara ondel-ondel terdengar pelan, seolah berbicara kepada seluruh jagat. Selama masih ada yang mau berbagi, dunia ini akan selalu punya harapan. Begitulah, kisah ini hidup terus, dari lidah ke lidah, dari hati ke hati, menjadi legenda kecil tentang keajaiban durian, keikhlasan, dan rezeki yang halal di tanah wali. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah selesai menonton kisah hari ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena sholawat membawa ketenangan dan keberkahan. Tetap bertakwa kepada Allah, dan semoga kita semua dikaruniai husnul khotimah, serta masuk surga tanpa hisab bagi yang menjawab dengan benar di komentar. Bagi yang salah, semoga selalu sehat dan bahagia dunia akhirat. Dan jangan lupa ya, tulis di kolom komentar, kamu ingin cerita ondel-ondel tentang apa lagi? Siapa tahu ceritamu jadi video berikutnya.